Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat malam ini untuk mencari ilmu. Nah, pertama saya akan menyapa dulu terlebih dahulu ke teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada Anissa Anur dari manajemen. Lalu ada Widya Retno juga sudah hadir dari manajemen. Hanan sudah hadir dari manajemen. Ini 3 orang yang sudah hadir dari jurusan manajemen semua ya. Saya cek siakat dulu. Ini mau nunggu yang lain atau kita langsung lanjut ke materi? Kita kan ada toleransi ya, 10 menit kehadiran. Jadi jika ada yang terlambat, 10 menit masih kita tunggu. Ini dia mulai masuk nih teman-teman dari manajemen bisnis, Mas Topan. Tunggu ya teman-teman 10 menit lagi sambil saya cek di siakat. Teman-teman, malam ini kita akan berdiskusi karena pertemuan ke-5-6 ini saya konsentrasikan untuk diskusi ya. Sekarang diskusi, nanti pertemuan ke-6 kita lanjut ke diskusi. Pertemuan ke-7 nanti akan ada hari tenang, ke-8 kita baru akan ada UTS. Diskusi ini penting supaya sejauh mana sih teman-teman itu mengetahui apa yang saya sampaikan di mata kuliah pengantar manajemen ini ya. Ini masih 5 orang yang hadir. Apa pada kegiatan lain atau masih ada kerjaan lembur ya, teman-teman belum datang ya? Biasanya jam segini udah pada rame. Ya, ini Anissa Anur. Iya nih, siakatnya sedang error. Iya nih, aku login terus kok nggak bisa ya. Bentar ya, aku telepon yang bagian siakat. Teman-teman login di siakat juga nggak bisa ya? Bisa nggak? Takutnya nanti tuh kasihan mahasiswa yang harusnya bisa hadir karena permasalahan di siakat ini terus nggak bisa ya masuk.
Bentar ya. Ini 5 orang yang hadir. Ini mulai ada yang hadir nih. Selamat datang Mas Mahmud Mairudin dari manajemen. Teman-teman susah buat login, Bu. Iya, ini aku juga lagi konfirmasi ya ke bagian IT-nya. Selamat datang Mas Trianto Solo dari manajemen. Ini yang lagi datang teman-teman manajemen ya. Lagi ada 6 orang yang hadir di malam ini. Semoga ini siakatnya cepet, nggak error nih. 2 menit lagi, misal masih error, saya akan tetap lanjut. Biar nanti teman-teman yang terlambat hadir, ya, yang terlambat hadir nanti bisa nonton di YouTube untuk materi malam ini. Ini juga ada Anissa Anur. Ya, sama tadi saya juga suruh verifikasi nomor WA. Setelah itu juga error. Sama ya, mungkin atau lagi ada upgrade data mungkin ya dari siakatnya. Selamat datang Mas Feby Darmawan. Ini berarti mulai ada 7 orang yang hadir. Sepertinya ini udah nggak error lagi kok teman-teman. Ini saya sudah bisa login ke Siakat. Nah, kita mulai aja ya perkuliahan malam ini. Perkuliahan malam ini kita akan berdiskusi mengenai masih di materi perencanaan organisasi. Kenapa saya anjurkan untuk tugas lalu kita diskusi bersama? Karena di semester ini ya, pertemuan keempat ini kita memang harus melakukan diskusi.
Dan di subbab perencanaan organisasi ini lumayan banyak. Saya inginnya teman-teman itu paham materi perencanaan organisasi ini. Nah, di sini kemarin teman-teman yang sudah kirim email itu ada 5 orang. Terima kasih sudah tepat waktu dan on time mengerjakan tugas dari saya. Dan saya akan menjadi bahan diskusinya itu dari tugasnya teman-teman juga. Nanti kita koreksi bersama supaya bisa saling mengerti ya, di mana kelirunya. Dan buat teman-teman yang belum mengirimkan, nanti saya berikan kesempatan di tugas, nanti saya akan berikan di akhir pembelajaran ini. Nah, ini adalah makalah yang sudah dikirim mengenai analisis SWOT perusahaan tempat bekerja. Ada 5 orang yang mengirim, tapi ada salah satu yang mungkin itu bisa untuk diskusi malam ini. Dari sumbernya itu mahasiswa Widya Retno Ayuningsih. Ini dari mahasiswa manajemen, jurusan manajemen. Nah, di sini sudah dipaparkan juga, ini saya rangkum ya, atau cuma saya copy paste ke PowerPoint, tapi saya tidak merubah sedikit pun dari tugas yang dikirimkan ke Mbak Retno ini. Jadi latar belakang perusahaan itu dari PT Mas Sumbiri. Mungkin Mbak Retno nanti atau Mbak Widya nanti bisa komen ya. Mbak Widya ini di PT Mas Sumbiri di bagian apa sih? Siapa tahu kalau di bagian manajer, berarti teman-teman beruntung nih punya relasi manajer. Karena perkuliahan itu selain kita mencari ilmu, kita membutuhkan sekali link atau pertemanan dari berbagai latar belakang pekerjaan. Nah, di sini yang kita angkat bersama dari sumber makalahnya Mbak Widya Retno ini mengenai PT Mas Sumbiri. PT Mas Sumbiri ini adalah perusahaan garmen multinasional dan perusahaan patungan antara perusahaan induk PVT dan perusahaan dampak baru. Produksi meliputi pakaian dalam yang mengkhususkan diri dalam bra yang didedikasikan untuk rahasia Factory Pink. Nah, PT Mas Sumbiri berlokasi di Dukuh Mloro RT 2 RW 3 Desa Kampurejo Boja sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Nah, PT Mas Sumbiri yang kedua itu berlokasi di kawasan industri Wijaya Kusuma. Ini latar belakang ya, berarti berkonsentrasi di garmen manufaktur perusahaannya. Nah, ini juga sudah di breakdown-kan ke kekuatannya. Karena kita menganalisis SWOT, nah kekuatannya ini kan kekuatan itu kan dari internal perusahaan. Kemarin sudah saya jelaskan yang diagram lingkaran. Lingkaran itu ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Nah, kekuatan itu munculnya itu dari yang paling kecil, lingkaran kecil. Nah, di sini penjabarannya itu perusahaan ini sangat mengutamakan kualitas di dalam proses pembuatan produk dengan mempertimbangkan kualitas kain, kekuatan jahitan, kenyamanan saat penggunaan produk ini menjadi kekuatan. Ini yang kedua, kekuatannya perusahaan adalah mampu membentuk tim multi-skill yang bisa disebut jumper. Ini adalah
Kekuatannya dalam bentuk tim ya. Kekuatan ketiga adalah adanya insentif di setiap tercapainya lebih dari 50% target. Jadi perusahaan memberikan motivasi dengan memberikan insentif kepada karyawannya. Sebetulnya ini ada beberapa poin dari tugas yang dikirimkan, tapi saya hanya mengambil 3 poin terpenting. Nah, selanjutnya kita ke kelemahan. Kelemahan ini juga kita analisis dari internalnya. Internal itu berarti sama dengan lingkaran terdalam yang waktu pertemuan kemarin saya berikan PPT-nya ya. Di sini saya juga mengambil 3, yaitu saat masa pandemik. Nah, pada saat seperti ini teman-teman juga harus ya memberikan informasi perkembangan perusahaan. Pada saat masa pandemik ini, perusahaan mengalami kesulitan yang cukup merugikan. Ini berupa orderan yang turun, omsetnya menurun, pengiriman barang yang tertunda biasanya karena lockdown ini, dan penerimaan bahan baku tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan sesuai jadwal, kualitas juga bermasalah, mungkin seperti itu juga ya. Lalu yang ketiga, kelemahannya, ini maaf ya, ini mungkin salah ketik, harusnya di sini kelemahan. Kelemahan itu kurangnya respon karyawan, bahkan ada juga tidak ada kerjasama antar karyawan. Yang terjadi di sini tidak ada respon untuk membantu sesama lain yang sedang running. Keterbatasan biaya dalam pembangunan perusahaan. Saat ini perusahaan hanya mengontrak lahan, belum bisa membeli atau mempunyai sendiri. Itu sebagai kelemahannya dari PT Mas Sumbiri. Lalu sudah disebutkan juga untuk peluangnya. Peluang itu kita menganalisanya dari faktor eksternalnya. Faktor eksternal baik itu aturan pemerintah, investor, perundang-undangan, dan lain sebagainya, itu yang harus kita cermati. Nah, di sini PT Mas Sumbiri ini, dia itu peluangnya mampu lebih bervariasi. Dalam produknya, dia mampu menciptakan celana sport, t-shirt, dan lain sebagainya ini untuk menunjang perusahaan di bidang perdagangan. Nah, kita juga wajib menganalisis di ancamannya adalah perusahaan akan kesulitan mendapatkan produk dengan kualitas yang serupa. Bahkan banyak juga pemilik perusahaan yang cek masih bisa dengar belum? Ini cek. Halo. Semoga nggak ada kendala ya. Ini laptop saya ada kendala sedikit. Tadi ini sudah mulai normal kembali. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah setelah melakukan analisis proses perencanaan melalui faktor internal dan faktor eksternal, nah kita wajib melakukan yang namanya grand strategi. Nah, di sini kemarin saya sudah sempat ngasih kuis ya, teman-teman. Sama kasusnya yang di PT Sumbiri ini sama dengan apa yang sudah saya berikan mengenai pertemuan kemarin.
contoh kasus soalnya yang untuk kita kuis kemarin ya. Nah, ini silahkan memilih perusahaan itu mau kemana, mau distabilkan atau penghematan kombinasi dengan presentasi. Pastinya persentasenya itu berapa persen ya, tergantung perusahaan itu sendiri. Nah, setelah itu kalian juga harus menyesuaikan dengan visi dan misinya. Barulah kita ke implementasi. Teman-teman semua, ini saya juga mengapresiasi ya yang sudah kirim email, ada juga yang dari bidang kuliner makanan usahanya sendiri. Nah, ada beberapa catatan yang saya temukan, ini baru 5 mahasiswa yang mengirimkan tugas, tapi saya punya beberapa catatan ya. Saya sampaikan di awal bahwa kalian boleh mencari referensi tugas dari internet, membaca buku, atau share dengan teman. Tapi minta tolong jangan kelihatan sekali copy paste-nya. Masih ada yang terlihat dari 5 orang ini mengerjakan copy paste, tidak diedit tulisannya, masih kelihatan sekali kalau dia tidak membuat hanya cuma copy paste. Nah, ini jadi saya setelah membaca satu makalah mahasiswa itu berantakan seperti itu, maaf ya, berantakan seperti itu, lalu saya koreksi nih satu persatu. Saya koreksi dan saya jelaskan di sini supaya tidak ada yang mengikuti seperti itu lagi di tugas-tugas saya berikutnya tentunya. Di sini saya akan memberikan koreksi mengenai yang pertama itu dari catering Yami SMG yang dikirim melalui email. Itu saya berikan terima kasih karena sudah memiliki wawasan atau mental sebagai seorang pengusaha ya. Tapi untuk koreksinya itu mengenai analisis SWOT-nya masih melihat produk knowledge-nya saja, belum melihat keunggulan usahanya. Bagaimana, ini masukan dari saya ya, selain ada kalimat tanpa MSG, tanpa pengawet, dan sebagainya itu, kamu juga harus menambahkan jam pelayanan, bisa menghandle bahkan jam pelayanan itu 24 jam, itu belum dicantumkan. Bahkan untuk menghandle customer itu kalian servisnya seperti apa. Nah, itu sebetulnya hal-hal seperti itu menjadi keunggulan yang harus kalian analisis. Jadi kalian itu menganalisis nggak hanya satu produk knowledge-nya saja, tapi harus meluas untuk cara melihatnya di analisis SWOT ini. Juga bisa ditambahi cara peralatannya, pemakaiannya, menggunakan teknologi seperti apa. Itu di bidang kuliner ya teman-teman. Terus pelayanan di masa pandemi COVID itu seperti apa. Itu koreksi untuk yang catering Yami .smg itu. Ada tambahan juga, teman-teman jangan pernah berpikir bahwa sesudah menganalisis kekuatan, kalian berarti itu kebalikan dari kelemahannya. Setelah mengetahui kekuatannya nanti dibalik aja jadi kelemahan. Tidak semuanya seperti itu ya. Nah, ini masih koreksi yang catering Yami.smg ini belum masih sama, dia mengeluarkan kebalikan dari sebuah kekuatan. Harusnya di situ ditambahin belum memiliki website, belum berkolaborasi
dengan vendor lain seperti salon rias pengantin, dekor, fotografer, hotel, atau dinas terkait. Itu koreksi yang dari cateringyami.smg. Dan untuk yang mengirim PT Mas Silueta ini hampir sama dengan PT Mas Sumbiri. Nah, harapan aku buat teman-teman nanti yang mengerjakan tugas lagi, itu harus ada info terbarunya, terutama yang mengenai COVID. Kalian harus menganalisa untuk yang sekarang. Selanjutnya yang di CV 3 berlian ini. Ini CV 3 berlian ini sama dengan usaha catering, tapi sayangnya ada beberapa kesalahan pengetikan di judulnya CV 3 Berlin, tapi ada yang kelupaan mengganti kata pengantarnya, ada pembuatan brownies kukus. Itu kan kelihatan sekali ya. Mohon maaf, ini benar-benar saya share supaya kalian itu nantinya ketemu dosen-dosen, kalian lebih cerdas lagi untuk mengerjakan tugasnya. Jangan asal copy paste, kurang teliti, nanti kalian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk nilainya. Nah, selanjutnya ini yang dari PT Pertamina. PT Pertamina ini setelah saya baca di makalahnya, judulnya PT Pertamina, tapi isinya mengenai agen LPG. Nah, saran saya harus disesuaikan ya, supaya bisa sinkron ya. Tidak, biarpun belum bekerja, tapi untuk yang PT Pertamina ini saya lebih suka kalau mengambil studi kasus itu langsung dari agen gas LPG-nya, bukan di PT Pertamina-nya. Itu selagi saya absen lagi ya buat teman-teman. Febi Darmawan, selamat hadir Mas. Lalu ada Nur Rohim, sudah hadir. Rofa, Ar-Rofa, Tami Al-Fajar, sudah hadir juga. Eva Septiana, Ahmadi Cahyono, Widya Retno, Arwin Tanjung sudah hadir. Sony sudah hadir. Dian Budi sudah hadir juga. Lalu Widya Nur Cahyaningsih ya. Itu tadi yang sudah hadir baru 12 orang dari 22 mahasiswa yang saya ampu di mata kuliah saya. Delay nggak? Teman-teman, itu koreksi tadi. Nah, untuk tugas berikutnya, yang belum mengumpulkan tugas, saya beri kesempatan. Jadi untuk pertemuan ke-6 besok, kita masih membahas diskusi tugas teman-teman supaya lebih jelas ya, terarah mengenai subbab ini dan tema kali ini mengenai perencanaan strategis. Nah, di sini saya tambahin buat teman-teman kemarin hanya analisis SWOT, saya tambahin atau saya kasih bonus yaitu sampai ke implementasinya. Kalian tulis atau ketik di Microsoft Word lalu kirim ke alamat email saya terakhir hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 10 malam. Cantumkan nama lengkap, jurusan, dan tempat pekerjaan teman-teman.
Jika yang belum bekerja, silakan menganalisa di sekitar lingkungannya mengenai usaha. Ini online-nya terputus ya. Bentar saya cek ya. Tes, apakah sudah normal? Sudah normal kembali? Aku chat ya. Tes, halo semua. Ini tapi di tempat saya masih bisa online. Ini juga penontonnya masih 1 orang. Putus-putus semua ya? Nanti bisa dilanjut aja teman-teman nonton ke video yang akan aku upload ya untuk materi kali ini. Jadi saya akhiri saja atau bagaimana ini? Masih Bu? Iya. Trouble kenapa ya? Bentar ya. Saya komunikasi lewat chat terlebih dahulu ya, karena saya juga nggak tahu ini kenapa bisa trouble, atau dari siakatnya juga aku juga nggak tahu. Loh, disconnected recording OBS. Terus tiba-tiba reconnect to save OBS. Aneh kan?
Lah aku ya mungkin apa ke iki kan trouble. Iya. Teman-teman, perkuliahan malam ini karena ada masalah teknis di luar jangkauan saya, mungkin akan saya upload video ini ke YouTube. Silahkan teman-teman menonton ulang video saya, dan saya ingatkan untuk mengerjakan tugas di slide terakhir ini ya. Nanti di pertemuan besok ke-6 kita akan membahas makalah teman-teman. Gitu. Saya akhiri kuliah malam ini. Semoga tidak akan ada kendala lagi ya di perkuliahan minggu depan. Ini masih ada yang hadir, Heri Purwanti juga selamat hadir. Tapi ini masih ada kendala mengenai live streamingnya malam ini. Silahkan nanti mengerjakan tugas ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri perkuliahan hari ini.